Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Beato Hermann Joseph. Hermann yang lahir di Bologna pada tahun 1150 Masehi, semenjak kecil menaruh cinta yang luar biasa besar kepada Bunda Maria dan Yesus. Di kalangan kawan-kawannya, Hermann dikenal sebagai anak periang, rajin dan ramah dan bertabiat baik. Suatu kali ketika berangkat ke sekolah, ia pernah menyempatkan diri berdoa kepada Bunda Maria dan Yesus di dalam gereja. Kepada Bunda Maria dan Yesus, ia mempersembahkan sebutir apel yang diberikan oleh ayahnya sebagai bekal ke sekolah. Ia mengulurkan apel itu kepada Yesus, tetapi ia tidak cukup tinggi untuk bisa mencapai tangan Yesus. Sungguh ajaib, karena tiba-tiba Bunda Maria tersenyum, lalu membungkuk menerima pemberian Hermann. Semenjak itu, ia semakin dekat dan menganggap Bunda Maria serta Yesus sebagai teman akrabnya. Hermann, atas perkenannya, kamu diminta masuk biara. Atas permintaan itu, Hermann sangat heran karena ia baru berumur 12 tahun. Namun karena Tuhan sendiri yang memanggil, ia diterima juga sebagai postulan dan kemudian novis dalam Ordo Santo Norbertus di Steenville. Atas permintaan Bunda Maria, ia menambah namanya menjadi Hermann Joseph. Sebagai seorang biarawan, Hermann Joseph rajin membina dirinya dengan berbagai latihan rohani setiap pagi. Jikalau ia mengalami kekacauan batin, Bunda Maria datang menghiburnya. Tidak ada yang lebih berkenan kepada Allah daripada melayani saudara-saudara karena cinta kepada Allah. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia sering mengalami ekstase pada waktu mempersembahkan kurban misa. Karena kesucian hidup dan kesederhanaannya, Hermann sangat disukai oleh banyak orang, teristimewa rekan-rekannya sebiara. Hermann Joseph juga dikenal sebagai seorang penyair yang pandai. Syairnya yang pertama dikarang untuk meluhurkan sakramen Maha Kudus. Ia juga mengarang banyak lagu, terutama untuk menghormati Bunda Maria. Selain karya-karya yang membutuhkan kehalusan budi itu, Hermann juga dikenal sebagai seorang ahli membuat arloji. Menurut beberapa ahli sejarah, besar kemungkinan bahwa Hermannlah orang yang pertama membuat arloji. Ia meninggal dunia pada tahun 1241 dalam usia 90 tahun ketika sedang merayakan upacara sengsara dan wafat Tuhan di sebuah biara suster. Saudara-saudari, masing-masing dari antara kita ketika mencari dan bertemu dengan Tuhan tentu mempunyai kisahnya sendiri. Para murid Yesus yang pertama pun memiliki kisah khusus dan sederhana dalam pertemuan mereka dengan Yesus. Tanpa banyak basa-basi,
para murid pertama langsung datang untuk bertemu dengan Yesus dan tinggal bersamanya. Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk memperoleh yang lebih baik dalam hidupnya, terlebih menemukan jati dirinya. Setiap orang tentu berharap bertemu dengan sosok yang tepat agar dapat membantunya untuk sampai kepada kesejatian hidupnya. Sebagai seorang Kristen, sang guru kita adalah Yesus Kristus. Kristus memanggil kita untuk tinggal bersamanya agar kita lebih mengenal Yesus dan semakin sadar untuk melakukan kehendak-Nya. Pengenalan kita akan Yesus dan terlebih kesediaan kita dalam melakukan kehendak-Nya adalah hal yang sangat penting untuk mencapai aktualisasi diri, yakni menjadi manusia yang sejati. Di dalamnya, kita bisa menemukan kisah indah bersama Yesus yang kita kisahkan dalam kebersamaan kita, yakni dengan mencintai sesama. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.